Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP mohon di silent atau dimatikan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu teduh. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 322. Pujian nomor 322, ke tempat lebih tinggi. Jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Tingtungku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung sorga yang menyenangkan jantungku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk sorga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dituduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan memulai dengan ayat 15. Saudara-saudari membalasnya dengan ayat 16. Seterusnya hingga 2 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak? 16. Kita tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu terhadap pengertian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap jantung telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sama-sama. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 305, Hari yang Penuh Mulia. Pujian nomor 305. Ada suatu hari, tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan. Bersama Dia di sorga, di tepi pantai emas, saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, bukan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat tiada pergatukan, tiada keluh sakit, tak ada perpisahan. Tuhanku disalibkan dan ku mau bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, bukan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan yang ada di buletin. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan mencoba untuk menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi kita akan menghafalkannya tanpa melihat teks. Saya akan memberikan waktu untuk kita untuk menghafalkannya. Mari kita coba hafalkan tanpa melihat teks. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, silakan membawa buletin
ini pulang agar kita bisa menghafalkannya di rumah. Selanjutnya kita lihat warta gereja. Untuk yang bertugas minggu depan, silakan mempersiapkan diri. Warta gereja yang pertama, pelatihan pelayanan dan guru sekolah minggu. Doakan dan ikutilah pelatihan guru sekolah minggu dan pelayanan yang akan diselenggarakan mulai pada bulan Februari. Semoga kita semua dapat melayani Tuhan. Saya lihat tidak ada yang baru. Mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan Saudari Derin. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 345. Pujian nomor 345, meski sedikit Ia berkenan. Menguning ayakah yang mengenai. Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah untuknya. Meski sedikit Ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Di tempat yang Tuhan utus, tak ada yang mau pergi. Namun Ia akan memakaimu dan takkan lupakanmu. Meski sedikit Ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Sampai peperangan usai, kan tibalah ajalku. Ia akan menyambut hamba-Nya, masuklah oh anakku. Meski sedikit Ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari uang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
SPI Rudikus dengan tema hamba dosa atau hamba kebenaran. Kepada hambanya kami persilakan. Berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini di mana Engkau sudah memimpin kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami diberi kesempatan untuk datang menyembah Engkau. Kiranya Engkau menolong kami semua dalam penyembahan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati, dan Engkau pakai hamba-Mu yang tak berguna ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan juga untuk anak-anak yang sekolah minggu, kiranya Engkau tolong agar anak-anak di usia dini mereka dapat mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gereja kita bernama Gereja Alkitab Presbyterian Indonesia. Apa itu Presbyterian atau Presbyteros? Presbyterian adalah para penatua, dan kita juga boleh katakan adalah perwakilan. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-11, 12 itu dikatakan atau dikenal dengan teologia federasi atau teologia perwakilan atau teologia perjanjian, covenant, atau teologia presbyterian. Kenapa? Karena wakil kita, Adam yang pertama, sudah jatuh ke dalam dosa, dan melalui Adam, kita, keturunan Adam, itu sudah berdosa. Tetapi, ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, mengutus putranya, yang merupakan the greater Adam atau Adam yang kedua, atau Adam yang lebih besar, mewakili kita mentaati semua hukum Tuhan, sehingga barang siapa yang percaya kepada Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, dapat diselamatkan. Nah, itu adalah teologia federasi. Nah, kita juga di sini, kita Gereja Alkitab Presbyterian juga menganut teologia Calvinis, yaitu yang dikenal dengan tulip. Yang tadi kita belajar, minggu lalu kita belajar, yaitu teologia tentang total depravity. Apa itu total depravity? Nah, total depravity adalah kita rusak total. Di mana saat Adam sudah berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3:23 mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah yang mau kita tekankan pada malam hari ini, yaitu bahwa ketika kita berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan hukum Taurat diberikan ya untuk kita menyadari bahwa kita tidak mampu mentaati hukum Tuhan dengan sempurna. Karena ya, nenek moyang kita yaitu Adam sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita sudah rusak total di dalam Adam. Nah, itulah teologia federasi, ya, atau teologia covenant atau teologia Calvinis. T, total depravity. Yang kedua, tulip ya, T-U-L-I-P. U adalah unconditional election. Artinya kita dipilih untuk diselamatkan. Tuhan memilih kita bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Artinya Tuhan memilih kita untuk kita diselamatkan. Nah, pemilihan itu ya terkadang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan menciptakan orang lain dan Tuhan memilih orang lain untuk diselamatkan? Itu haknya Allah, hak prerogatif. Kalau di pemerintahan dinamakan adalah hak prerogatif presiden. Presiden bisa mengangkat menteri
dan memberhentikan menteri dengan wewenang dia. Sama juga dengan Allah. Allah bisa memilih sesuai dengan kehendaknya. Oh, dia milih si A untuk diselamatkan. Itu hak dia. Karena di dalam Yehezkiel 33 ayat 22 mengatakan bahwa Allah adalah diktator absolut. Diktator itu sebenarnya dalam pemerintahan itu tidak bagus. Tapi dalam segi Allah, di dalam sudut pandang Allah, dia adalah diktator dan absolut. Kedua kata ini saling menguatkan. Absolut, diktator, artinya dia yang menciptakan, dia yang menentukan, dia yang memilih, dan dia yang menyelamatkan. Untuk dia, oleh dia, dan karena dia. Nah, jadi di sini adalah unconditional election, ya, pemilihan Allah untuk orang-orang yang diselamatkan. Sama juga tentang Allah memilih umat Israel menjadi umat pilihannya. Kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa protes. Kenapa nggak yang dipilih orang Tionghoa saja? Kenapa harus dipilih orang Israel? Karena itu hak Allah. Ya, Allah sudah menentukan bahwa umat pilihan ya adalah umat Israel. Nanti kita akan lihat kenapa orang Israel bisa dipilih oleh Allah. Nah, yang ketiga, teologia tulip, yaitu limited atonement. Apa artinya? Penebusan terbatas. Kenapa penebusan terbatas? Penebusan itu sufficient for all. Artinya penebusan itu cukup untuk semua. Tetapi effect for the elect. Apa artinya? Efektif untuk yang dipilih. Contoh ayat firman Tuhan yang paling sangat jelas ya adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, ya, sehingga ia mengaruniakan putranya tunggal supaya orang yang percaya tidak bisa tetapi beroleh hidup yang kekal. Artinya begini loh. Orang bisa selamat karena percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya, tidak selamat. Artinya penebusan terbatas. Hanya untuk yang dipilih, hanya untuk yang diselamatkan. Inilah, ya, kita nggak tahu rahasia Tuhan seperti apa. Karena rahasia ya disembunyikan untuk memang hal-hal yang tersembunyi untuk disembunyikan dan kita tidak tahu. Kita ini manusia terbatas. Allah tidak terbatas. Dia merencanakan sesuatu dan dia melaksanakan dan pasti terjadi. Inilah limited atonement. T, total depravity. U, unconditional election. L, limited atonement. Dan I, irresistible grace. Artinya anugerah tak dapat ditolak. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ya, ketika sebelum dia percaya Tuhan Yesus, dia itu adalah penganiaya. Pada waktu perjalanan menuju Emmaus dan dia membawa surat kuasa dari para imam untuk menangkap orang-orang percaya Tuhan Yesus, dia dibajak, dia dicaplok oleh Tuhan. Dia diberi anugerah untuk menjadi misionari terbesar di dunia. Dialah Rasul Paulus. Artinya ketika Tuhan beri dia anugerah, dia nggak bisa tolak. Dia harus terima dan dia jalankan. Itu namanya irresistible grace. Dan yang terakhir, P atau P, preservation of saints. Apa itu? Pemeliharaan terhadap orang-orang kudus. Nah, nanti kita akan belajar. Ya, kita akan setiap hari dikuduskan. Setiap hari kita diberikan progresif kemajuan untuk menjadi kudus, kudus, dan kudus. Makanya kita disebut orang-orang kudus. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang kudus. Bukan berarti kita perfect sinless ya. Bukan berarti kita tanpa dosa, tetapi kita semakin hari semakin menjauhi dosa, semakin hari semakin seperti Kristus. Itu artinya pengudusan. Bukan seperti orang gereja Roma Katolik. Ya, orang kudus ya itu hanya para santo, ya, para santa dan paus. Bukan.
Kita orang percaya Yesus, kita adalah Santa dan Santo. Santo Rudi, Santo Michael, Santo Samuel, Santa Lucy. Orang kudus, orang percaya Tuhan Yesus. Ya, kita ada gelar loh, Santo, Santa Santo. Kita adalah orang-orang kudus yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Semakin hari kita semakin kudus, di sanctification, diberi progresif kekudusan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini adalah 5P. Kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti ada hubungan dengan tulip T yang pertama, total depravity. Nah, malam hari ini ya kita akan belajar dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23 yang saya beri tema tentang hamba dosa atau hamba kebenaran. Ada dua pilihan. Hamba dosakah atau hamba kebenaran? Nah, kita lihat ya, dalam Roma pasal 5 dikatakan hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum loh. Hukum Taurat itu ya dari kitab Keluaran sampai kitab Imamat itu hukum Taurat. 5 kitab Musa itu hukum Taurat. Ya, ada 613 hukum Taurat. Ada 365 larangan. Dan kalau kita melihat ada 258 itu perintah. Jadi ada 613. Nah, di situ dikatakan bahwa hukum Taurat dibuat untuk manusia, untuk mengatakan bahwa kamu tidak dapat melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Kamu adalah manusia berdosa. Hukum Taurat mengatakan kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Sehingga kalau kita baca di kitab Musa, kita akan sadar bahwa saya memang manusia berdosa dan tak dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sebutkan satu tokoh Alkitab yang menurut kalian yang terkenal. Siapa? Contohlah Daud. Daud itu orang yang dekat dengan Allah. The man after God heart. Kalau bahasa teologinya, artinya Allah. Artinya apa? Orang yang berada di lubuk jantung Tuhan. Daud, apakah dia gagal hukum Taurat? Gagal. Dia nggak bisa mentaati hukum Taurat dengan sempurna karena dia berzina dan dia membunuh. Dia membunuh walaupun bukan dengan tangannya sendiri, tetapi dengan perencanaan di otaknya. Dia membuat sehingga suami dari Batseba itu mati di medan perang. Membunuh bukan berarti harus dengan tangan ya, dengan pikiran, dengan perkataan kamu juga bisa membunuh orang. Kamu membunuh dengan karakter orang kamu bisa loh. Bagaimana membunuh karakter? Kamu mengatakan dia yang tidak baik A, B, C, D, sedangkan dia tidak melakukannya. Itu kamu membunuh karakter orang itu. Dan kamu sebarkan kepada orang lain. Contohnya, saya bilang Samuel, ini orang ini tak berguna ini. Orang ini A, B, C, D, padahal dia tidak melakukannya. Artinya saya membunuh karakter dia supaya orang-orang itu nggak suka sama dia. Itu membunuh ya. Jadi membunuh itu banyak aspek, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Daud sudah gagal. Abraham, dia gagal. Kenapa? Karena dia berbohong kepada raja Abimelek yang mengatakan bahwa ini bukan istriku, saudaraku. Dia berbohong kenapa? Karena etika situasi. Apakah boleh berbohong? Etika situasi. Contohnya, saya mengatakan bahwa misalnya kalau ada keponakan saya mau ikut saya ke pasar, saya bohong dia. Saya nak ke pasar, saya ke rumah sakit. Kamu mau ikut rumah sakit? Kamu bohong sama dia. Nggak bisa. Itu namanya etika situasi. Bohong putih. Ada orang bilang bohong putih. Nggak bisa. Bohong tetap bohong. Nggak bisa bohong untuk kebenaran. Nah, Abraham dia berbohong. Dia mengatakan bahwa ini adalah saudaraku, ini bukan istriku. Karena Sarah itu cantik. Kenapa Sarah cantik? Jadi raja itu mau
mengambil Sarah sebagai istri dan dia mau aman, dia bohong sama raja itu. Oh, ini saudaraku. Jadi dia aman, padahal dia berbohong. Nah, hukum Taurat mengatakan bahwa kita manusia berdosa, tidak ada seorang pun yang dapat mentaatinya. Akan tetapi ketika kita hidup dalam Kristus Yesus, maka hidup kita tidak dikuasai oleh dosa. Dan kita tidak menuruti hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu dosa. Ya. Hal ini bukan berarti kita tak dapat berbuat dosa, tapi kita menghindari dosa. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan dosa, semakin kita dekat dengan iblis. Semakin serupa dengan iblis. Semakin kita menjauhi dosa, maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Contohnya sajalah kalau orang berjudi. Orang berjudi tidak boleh ketemu dengan sesama penjudi. Nah, jadilah dia. Tapi kalau dia menjauhi teman-teman yang suka judi, dia malah mendekat kepada teman-teman yang rohani, maka dia akan lama-lama meninggalkan judi. Ini benar loh, nyataan loh. Jadi saya melayani di Siantan selama 4-5 tahun full di Siantan. Di Siantan itu orang-orangnya tuh lebih kurang terpelajar lah kalau kita ngomong halusnya. Kenapa? Karena pergaulan dan kebanyakan mereka itu pecandu, penjudi, sabung ayam segala macam. Dan anak-anak di Siantan waktu saya mengajar sekolah minggu itu apa yang keluar dari mulutnya itu semuanya yang tak bagus. Segala binatang, maki orang tua itu, saya dengar itu saya risih rasanya dengar seperti itu. Karena saya tak terbiasa. Saya nggak terbiasa marah orang tuh dengan binatang tuh, saya nggak terbiasa. Dengarnya tuh kayaknya panas kuping saya dengarnya. Nggak terbiasa dengan seperti itu. Ya, karena semenjak saya sekolah Alkitab itu saya bergaul atau hidup itu di lingkungan para hamba Tuhan dengan sesama orang-orang percaya. Jadi yang keluar dari mulut mereka itu nggak ada namanya memarah orang, memaki orang dengan binatang. Nah, jadi anak-anak di Siantan karena mereka ikut sekolah minggu, mereka itu lama-lama saya ajarkan, tidak boleh ngomong ini tidak boleh ngomong itu tidak boleh Dan orang tuanya mengatakan bahwa anak saya sudah sedikit agak berubah. Karena apa? Kalau dulu ikut sekolah minggu itu omongannya luar biasa, caci maki keluar semua. Tapi dia semenjak ikut sekolah minggu karena ada Lause yang ngajarkan, dia udah agak kurang loh Lause. Puji Tuhan, saya bilang, bukan saya yang hebat, Tuhan yang ubah dia. Ini Jadi kita lihat di sini. Jadi waktu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita mengikuti apa yang ada di diri kita sesuai dengan keinginan daging kita. Artinya kita hamba dosa, kita budak dosa. Kalau kita lihat di ayat 15 mengatakan, jadi apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat? Tidak. Karena selagi kita masih hidup, dosa selalu akan mengintip kita, akan membujuk kita untuk melakukan dosa A, B, C, D. Tetapi karena ada Tuhan Yesus, kita semakin lama semakin menjauhi dosa. Artinya dosa sudah tidak menjadi suatu kebiasaan untuk kita. Saya bilang tadi bahwa kalau penjudi, kebiasaan judi, nggak judi sehari, dia nggak tahan. Kalau dia benar-benar mau berubah, dia harus tinggalkan kelompok itu. Dia baru bisa tidak berjudi lagi. Kalau dia masih berkecimpung dalam orang-orang itu, kelompok itu, pasti kembali. Kesaksian dari saudari di Siantan, ada pecandu narkoba, karena rumahnya dekat gudang orang candu narkoba, dia nggak bisa lari loh. Dia selalu akan ke situ. Artinya kita harus tinggalkan. Nah, kita lihat di sini Dikatakan kalau kita ini budak dosa,
Kalau kita mempersembahkan hidup kita sebagai seorang budak, kenapa saya ganti kata hamba dengan budak ya? Karena bahasa aslinya itu doulos. Artinya budak atau slave dalam bahasa Inggris. Itu budak, bukan hamba. Budak itu ya, dia tidak punya tidak punya kuasa untuk diri sendiri. Budak itu ya, dia selalu akan menuruti apa kata majikannya. Itu budak ya. Dan budak itu dia tidak punya hak untuk bersuara. Dia adalah milik dari tuannya. Apapun yang tuannya lakukan, dia nggak bisa protes. Dia tidak bisa bilang, oh tidak mau. Makanya Tuhan bilang, kita jangan jadi budak dosa. Artinya dosa, ya, jangan sampai memimpin hidup kita. Kita harus mempunyai suatu niat ya, untuk menghindari dosa. Jangan kita tahu dosa, kita cemplungkan di situ. Misalnya, jangan tahu situ ada got, ada lumpur, kita masuk, kita cemplungkan diri. Tidak boleh, kita harus menghindar. Nah, kehidupan yang dibelenggu oleh dosa, dijajah oleh dosa, dosa itu merupakan kebiasaan hidup yang terus-menerus dilakukan oleh orang itu. Ya, tadi saya mengatakan contohnya orang narkoba, terus-menerus nggak bisa lepas kecuali dia benar-benar bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam perintah Tuhan Yesus dalam Markus pasal 7, coba kita buka Markus 7 ayat 21 sampai 22. Dikatakan di sini Tuhan Yesus mengatakan, Markus 7 ayat 21-22, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan bebal. Nah, Tuhan Yesus merincikan dosa-dosa yang ada di lubuk jantung manusia. Di situ ya keluar apa yang dinamakan oleh dosa. Nah, kita lihat ya kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Sebelum dia dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus, dia ini orang pintar. Dia orang pintar dalam perjanjian lama. Karena di perjanjian lama ya, dia percaya akan namanya Mesias, tetapi dia dipengaruhi oleh orang-orang yang di waktu Yesus hidup ya, dia dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya dicuri, bukan dia bangkit. Makanya oleh karena itu Paulus ya dikuasai oleh dosa pada waktu itu, dan dia ya serta-merta mau menganiaya orang Kristen karena tidak ada kebenaran. Karena waktu itu dia bukan hamba kebenaran, malah dia hamba dosa, menuruti hawa nafsunya, dia menuruti pikirannya yang sempit. Dia mengatakan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus itu orang yang salah, harus dibasmi. Makanya Paulus dengan berkobar-kobar dia mau menganiaya orang Kristen. Nah, setelah Tuhan Yesus ubah dia, Tuhan Yesus bebaskan dia dari penjajahan dosa, sehingga dia menjadi budak kebenaran, dan dia sekarang yang menjadi seorang misionari yang terbesar yang mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa ubah orang dengan gampang. Hamba dosa menjadi hamba kebenaran, hamba setan jadi hamba Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat hamba kebenaran, budak kebenaran, budak Tuhan. Nah, ketika orang percaya Tuhan Yesus, ya maka kita dikuasai oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Kehidupan kita dikontrol oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengarahkan kehidupan kamu. Ketika kamu percaya,
Bagaimana kita percaya? Percaya oleh Injil. Ketika kita mendengarkan Injil, kita menjadi percaya. Injil itulah yang memerdekakan orang. Betul, Injil mengatakan kamu orang berdosa. Tapi ketika kamu percaya Tuhan Yesus, kamu adalah anak-anak Tuhan dan kamu dimerdekakan oleh dosa itu, oleh Tuhan Yesus. Sehingga kamu terbebas dari dosa karena apa? Kasih karunia. Kamu diberi kasih karunia. Kamu gak pantas mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan beri kamu dengan cuma-cuma. Kamu terima saja. Anugerah itu seperti hadiah. Kamu gak pantas kan? Dikasih hadiah. Gratis, gak perlu bayar. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Di mana? Di kayu salib. Dia yang bayar. Dibeli lunas. Sudah dimatre oleh Tuhan Yesus. Sudah dimatre oleh Roh Kudus bahwa kamu adalah orang kudus. Kamu patut diselamatkan. Dan kamu diberi rahmat dari Tuhan. Apa itu rahmat? Tuhan tidak menghukum dosa-dosa kamu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kamu diberi rahmat oleh Tuhan karena kamu percaya Tuhan Yesus. Nah, ketika kita percaya Tuhan Yesus, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, sekarang dikatakan dalam ayat yang ke-13, kita baca Roma 5:13. Bukan 6:13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya ketika kita berdosa, seluruh tubuh kita, ya, seluruh anggota tubuh kita itu melakukan dosa. Ikut dosa. Tetapi ketika kita percaya, ya, anggota tubuh kita dipakai oleh Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Apa artinya? Kita harus menyerahkan hidup kita sebagai korban hidup di hadapan Tuhan. Korban seharusnya mati, tetapi kenapa disebut korban hidup? Yesus mati untuk kita hidup sebagai saksinya. Itu namanya korban hidup. Dan kita lihat, kita semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa walaupun kita percaya Tuhan Yesus, kita masih dapat berbuat dosa. Tetapi kita semakin hari semakin di sanctification. Ya, di ayat ini kita lihat ya, ayat 15b. Kita di sanctification. Artinya kita semakin hari dikuduskan. Sanctification itu ada 3P. Ada 3 tahap. Yang pertama, posisi. Posisi dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Dari budak setan menjadi budak Tuhan Yesus. Posisi kita berubah. Saya masih ingat ya, semboyan R.A. Kartini. Siapa yang bisa kasih tahu saya? Semboyan dari R.A. Kartini. Yang sekolah, ayo. Yang habis gelap. Nah, inilah kita. Artinya dari kegelapan kita menuju terang Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 8. Coba kita buka. 1 Petrus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi ayat 9 ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sebenarnya R.A. Kartini ngutip Alkitab nih.
Ya, habis gelap terbitlah terang. Artinya ketika kita jadi hamba dosa, waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita menuju terang dari ilahi. Semboyan RA katanya saya nggak lupa dari SD loh. Habis gelap terbitlah terang. Ini firman Tuhan. Jadi segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sumbernya ini loh. Firman Tuhan. Saya masih ingat dengan pelajaran teologi ya, yang mengatakan bahwa orang yang tamat sekolah tinggi tetapi tidak tahu Alkitab kalah dengan orang yang tidak sekolah tinggi tapi paham Alkitab. Kalah pemahamannya atau lebih tinggi pengetahuan orang yang tidak sekolah tinggi tapi paham Alkitab daripada orang yang sekolah tinggi tapi tidak paham Alkitab. Dia akan kurang hikmat. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, ini berarti kita belajar hikmat tingkat tinggi. Kita nggak kalah dengan PhD, tidak kalah. Kita lebih berhikmat daripada mereka karena mereka tidak tahu Alkitab. Kalau PhD dalam bidang arkeologi mengatakan apa? Manusia dari kera. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak. Manusia berasal dari Adam. Manusia tercipta dari manusia yang pertama, berkembang biak, dan Adam diciptakan oleh Allah, bukan evolusi. Kalau dia yang PhD, yang arkeologi mengatakan bahwa terjadi manusia itu berasal dari kera. Ada yang mengatakan dari mamalia laut, lama-lama di darat, lama-lama berubah jadi kera. Mereka kurang hikmat. Ini kita belajar hikmat tingkat tinggi. Makanya saya yang mengatakan bahwa orang-orang belajar Alkitab itu puji Tuhan punya kesempatan untuk belajar. Nah, kita lihat ya. P, yang pertama posisi. P yang kedua progresif. Apa itu progresif? Terus menerus ada peningkatan. Artinya kita baru percaya memang iman cetek. Lama kelamaan iman kita meningkat. Jangan tiap tahun ya sudah percaya Tuhan Yesus 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, buka kitab nggak pandai. Disuruh buka Kejadian, disuruh buka misalnya 2 Petrus, wah cari dia, nggak tahu. Karena apa? Sudah sering pakai Alkitab, bukan Alkitab. Ya, saya di sekolah, saya sengaja untuk anak-anak ajarkan buka Alkitab. Padahal saya bisa aja dia ajarkan pakai HP, gampang. Tapi itu saya mau mengajarkan. Bukan berarti kita nggak mau ikut zaman ya. Enggak. Tapi kita mau anak-anak itu sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan mereka berusaha. Ada kemauan untuk mencari firman Tuhan. Itu loh. Bukan berarti kita nggak mempergunakan teknologi. Ada. Siapa bilang? Ada. Tapi kita mau anak-anak bisa buka Alkitab. Itu di sekolah saya ajarkan seperti itu. Buka. Perjanjian lama. Buka. Mana Pak Rudi? Perjanjian lama saya bilang, cari di pagi awal-awal. Kejadian, cari saya bilang. Saya suruh seperti itu. Artinya saya mau anak-anak semakin lama semakin progresif, semakin mengerti firman. Semakin lama semakin seperti Tuhan Yesus dikuduskan. Progresif ya, terus menerus. Sampai kita mati, kita akan mempunyai tubuh mulia. Itu P yang ketiga, permanen. Permanen. 3P. 1, posisi. Yang kedua, progresif. Yang ketiga, permanen. Nah, yang permanen ini kita udah nggak perlu susah payah di dunia lagi. Karena Tuhan sudah beri kita tubuh mulia. Tapi yang perlu kita kerja adalah semakin di sorga kita memuji Tuhan seperti malaikat dan belajar akan Tuhan. Terus menerus sampai selama-lamanya. Nah, inilah yang mau kita capai, yaitu ketika Tuhan Yesus beri kita tubuh mulia. Mungkin tubuh sekarang tubuh yang penuh penyakit, tubuh yang cepat sakit, dikit hujan kena demam ya, lemah. Maksudnya itu tubuh kita memang lemah. Kadang-kadang saya juga kena hujan juga flu, tiap pagi hacim. Seperti itu ya, tubuh kita lemah. Karena semakin lama bukan kita semakin kuat, semakin lemah. Dulu waktu saya tamat sekolah,
misalnya beras 100 kilo tuh, saya pakai lari angkatnya. Sekarang 50 kilo, encok langsung. Ya karena kita semakin lemah. Bukan kita semakin kuat. Tapi ketika Yesus datang, dia kasih kita tubuh mulia. Dan kita bukan budak dosa lagi. Kita adalah budak kebenaran. Kita adalah anak-anak Tuhan, diberi tubuh mulia. Sama seperti Yesus punya tubuh mulia. Inilah pengharapan kita. Apalagi di dunia ini gaji kita nih hanya biaya operasional. Biaya apa? Operasional. Karena kita butuh apa? Ini itu kan, itu operasional. Upah kita di mana? Di sorga. Bukan di dunia. Kalau upah dunia itu terlalu kecil untuk kita. Gaji 10 juta, 20 juta itu kecil. Tapi upah yang sebenarnya itu mana? Di sorga, bukan di dunia. Karena mau upah sebesar apapun, kalau kita nggak bersyukur, nggak cukup nak. Tuh. Sebesar apapun ya. Karena manusia itu tidak pernah cukup kalau tidak ada rasa syukur. Kalau Tuhan izinkan, nanti di kebaktian umum Kalvari Kuburaya minggu depan saya akan mengkhotbahkan tentang bagaimana ya orang-orang kudus dari segala zaman memuji Tuhan. Para malaikat memuji Tuhan di kitab Wahyu dan mengucap syukur. Inilah inti kehidupan orang Kristen. Ya, kita berusaha dan mengucap syukur. Artinya ketika kita berusaha mencapai level tertentu, ya kita mengucap syukur. Apapun yang kita capai, mengucap syukur itu inti dari orang Kristen. Karena banyak orang yang tak dapat bersyukur. Nah, nanti kita kalau Tuhan izinkan minggu depan saya akan khotbah di Kalvari Kuburaya tentang Wahyu pasal yang ke-11 tentang bagaimana semua orang kudus yang diwakili oleh 24 tua-tua dan semua malaikat yang selamat bersyukur memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga kita ya menjadi anak-anak Tuhan yang berguna untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau tokoh. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, di mana Engkau sudah menolong kami semua untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Kami percaya walaupun kami adalah manusia-manusia yang berdosa, tapi karena kasih karunia dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat semakin hari semakin seperti Kristus. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu kepada kami itu nyata, dan kami tahu bahwa semua apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni atas segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur dan berdoa nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian yang terakhir, mari kita bangkit berdiri. Nomor 408. Waktu namaku dipanggil. 408. Nanti doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Elakin Pang. 408. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan panggilan mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi di orang saleh segenap telah berhimpun di dalam surga bakal, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil,
dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Haruslah ku kerja untuk Tuhan hingga malam gelap, dan mengharapkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lenyap, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya.接下來，陣幕將時間結束見父阿媽慈悲，時間見唐有上帝嘅話、單人嘅話，能夠成為時間腳前嘅定路可講神法嘅力量，來奔跑前面嘅道路。時間認真斟酌，時間兩手由聖經裡面所進去祝福。當然，我主耶穌基督恩惠、天父上帝嘅慈愛。聖靈的感觸與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到盡盡真真。阿門。阿門。阿門。唱錯咪多山飛，人上帝祝福大家，最後時間嚟唱人做師傅。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia